Oke teman-teman, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol sama Ivo, sama Mbak Dela juga. Ini aku masih punya sedikit pertanyaan ya, Vo. Penasaran? Iya, nggak apa-apa ya, Vo? Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi aku penasaran, dari tadi kita udah ngomongin soal proses kamu masuk SMK, sampai akhirnya ke karir anak, sampai akhirnya ya magang segala macam, akhirnya ke sini. Nah, kamu ini kan ke sini udah beberapa bulan yang lalu. Ya, beberapa waktu di sini, terus kamu pulang lagi ke tempat asalmu. Nah, sekarang apa sih yang ada di pandanganmu soal dirimu dan tempat ini? Ya, waktu itu aku 2 minggu belajar di sini, habis itu 1 bulan kembali ke Semarang buat ngembangin di Semarang. Itu setelah aku belajar di sini tuh aku ngelihat bawa kebiasaan baru ke sana juga. Ya mungkin belum semuanya tak prakteknya semua, cuma ya aku bawa untuk diriku dulu. Mulai dari pagi berdoa bareng, menurutku bagus banget sih. Pagi doa bareng bersama, briefing bareng-bareng dulu bersama. Terus makan juga bareng, sarapan kita. Iya. Terus bersih-bersih. Ini kan kalau pagi itu bersih-bersih, kewajiban semua orang yang ada di sini. Pagi bersih-bersih kebun gitu, kebun depan, samping, kebun kopi. Ya itu aku seneng bisa ngelakuin itu karena dulu hobiku juga berkebun, jadi seneng dengan kebun. Jadi aku menemukan hobiku lagi. Kan kalau di tempatku sebelumnya depan rumah itu jalan raya, jadi nggak bisa apa ya? Nggak ada kebun ya? Ya kayak gitu sih. Suka lihat yang hijau-hijau gitu. Suka rimbun-rimbun gitu suka. Terus itu pulang ke Semarang, habis itu balik lagi ke sini. Ya aku ngelihat perbedaan tuh ya pasti dengan orang-orangnya. Semuanya nyambut aku beda. Waktu itu awal-awal tuh semuanya kayak lihat siapa sih ini. Terus aku juga ngeliat, wah banyak banget pada ngeliatin aku semua, nggak tahu aku siapa. Dan waktu itu ada Izan sih, cuma Izan tok satu. Itu aku udah kenal. Lainnya nggak kenal sama sekali dan nggak tahu orang-orang di sini tuh ada siapa aja tuh nggak tahu. Nggak cari literasinya gitu lah. Tuh terus waktu sampai di sini lagi setelah 1 bulan tuh semuanya nyambut aku gitu. Wow, ternyata enak juga gitu. Daripada jadi orang baru yang semuanya belum pada kenal gitu. Ya di situ aku mulai bangun lagi buat kayak interaksi dengan orangnya tuh jadi lebih tak kuatin lagi. Karena aku ngerasanya semuanya udah nyambut aku. Aku juga harus sambut mereka balik gitu. Mulai dari Mbak Bella tadi bilang kalau pagi itu tiap pagi nyapa, itu nggak cuma di Mbak Bella toh, semuanya gitu. Yang lewat waktu aku nyapu terus lewat di depan gitu pasti aku sambut. Ya mungkin itu dulu sih Mbak. Aku penasaran boleh ya? Satu. Iya. Aku justru penasaran sama kalau tadi kan kalau Bella ngelihatnya ini udah masuk nih ke dalam, terus kan zoom out tuh kayak pakai drone gitu ya, keluar ke Semarang ngelihat Piulang Beci, terus akhirnya zoom in lagi. Oh ternyata ada perspektif yang berbeda ke sini, disambutnya berbeda karena dulu belum kenal, sekarang udah kenal. Nah justru aku pengen lihat udah di zoom in dalam. Interaksi itu kayak apa sih? Pernah ada sesuatu yang memorable yang diingat terus gitu, misalkan wejangannya Om Aris atau ada celutukan gemes random dari orang-orang tuh kayak gimana sih interaksi di sini? Ya interaksi ya mungkin naik kebiasaan ya. Kebiasaan kalau di sini kan setiap pagi itu bersih-bersih gitu. Kalau di tempatku ya bersih-bersih cuma nggak di kebun aja gitu. Di sini waktu itu balik ke sini pagi itu langsung ambil sapu. Jadi nggak nunggu aku harus ngerjain apa, nunggu perintah itu. Aku udah tahu kebiasaannya di sini langsung pagi ambil sapu, nyapu gitu. Terus satu yang paling aku ingat dari obrolannya Om Aris itu tentang bermuka dua. Contohnya aja kalau di rumah itu jelek tapi di studio pengen terlihat bagus. Ya itu aku. Aku kayak gitu. Tapi itu kan jadinya nggak otentik dengan karakternya diri sendiri kayak gitu.
Terus di situ aku mulai kayak ya udahlah, apa yang aku lakukan ya udah otentik aja itu. Kayak gitu sih. Oke, lebih ke otentik ya. Karena memang kita diajarin untuk baiklah di semua tempat. Baiklah di semua tempat. Ya jangan bersih-bersihnya di sini doang, tapi ketika ada di tempat baru kita bodo amat sama nggak peduli, nggak ada empatinya, itu jangan sampai kita kayak gitu. Jadi bersikap baiklah di segala tempat. Ya menyeluruh lah. Ya itu tuh soalnya nyambung banget. Tadi tuh aku baru ditegor cerita dikit. Ditegor gara-gara kamar berantakan. Karena kan kita dari sendiri-sendiri gitu kan, kamar rolling semua kan. Dalam waktu 2 hari, wah beresin semuanya. Aku baru dari rumah bawa koper, Erda bawa lemari. Jadi belum beres emang. Bukan yang gak mau beresin, tapi belum beres. Cuman tadi ditegor gitu, diingetin sama Mega kayak, iya tempat ini tuh tempat bersama, bukan cuman tempat tidur kita bertiga gitu. Jadi kayak oh iya benar-benar ya udah aku beresin di bagian yang bisa aku beresin. Masih ada beberapa yang kayak ya udah nanti kita setup lagi. Jadi kayak kadang-kadang tuh bener juga gitu, kayak kita tuh sedang ada di satu tempat yang bukan milik kita sendiri. Dan ketika ke rumah, kita juga harusnya bisa mikir kayak gitu, ya gak sih? Iya. Karena kayak itu kan rumah orang tua gitu. Maksudnya bukan rumah gue sendiri yang cuman ruangan sendiri gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih bener banget, kayak iya bersih-bersih di tempat hal. Karena ini tuh tanggung jawab, emang kita tuh gak pernah kita sendiri. Kita selalu bareng-bareng sama orang-orang. Dan itu juga awareness sama sekitar juga gitu. Jadi kayak ini lumayan relate gitu. Karena barusan banget gitu. Karena kita ada perpindahan ruangan. Ya karena kan kalau kita mau membenahi orang lain, kita membenahi diri sendiri. Benar. Itu juga soal ya nyangkut tadi kebersihan ya. Kalau kita mau baik di tempat lain ya pastikan kita baik dulu lah di tempat kita sendiri. Jangan sampai kita membawa kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya itu tadi. Sama aku mau nyimpulin tadi jawabannya Ivo. Oke, boleh. Dan tadi bilang kalau di sini itu balik lagi ke sini disambut baik. Ya memang seperti itu. Maksudnya kita juga nggak mau orang datang ke sini terus pulang. Ya udah. Tapi ya kita tetap membangun relasi yang baik. Kalau ketemu ya pasti heboh kayak kamu datang ke sini semua menyambut baik, itu pasti akan selalu seperti itu. Jadi ya welcome back. Welcome back Ivo. Itu aja sih. Ya, terima kasih pengalamannya Ivo. Iya, ini thank you banget loh Vo. Seru banget ternyata ya kita ngobrol bertiga gini. Kayak aku punya teman interview. Apalah arti kamera ini. Jadi mungkin sedikit ngambil insight gitu ya. Maksudnya kalau aku belajar dari Ivo gitu. Karena kayak ya aku percaya, kemarin aku juga ngomong gini sama Brian. Yang aku percaya adalah setiap orang tuh pasti punya wisdomnya, pasti punya informasi yang valid secara subjektif. Karena ini kebenaran buat kamu. Dan itu tuh yang bisa kita semua ambil gitu. Dan aku tadi yang paling relate yang tadi, bahwa kayak kita harus menjadi otentik di semua tempat. Kalau kita bisa menjadi orang yang bersih-bersih dan baik di satu tempat, maksudnya di tempat lain berubah, itu berarti nggak otentik. Dan soal kesadaran kolektif bahwa ini tuh bareng-bareng, kita nggak hidup sendiri gitu, kita hidup bersama, interaksi bersama. Jadi itu takeaways yang pertama. Terus yang kedua yang aku ngeliat, Ivo tuh sangat sangat antusias untuk nyoba hal baru, untuk berkembang lebih baik gitu, dengan segala keterbatasan. Dibilang kayak wah keren banget gitu, ngelihatnya jadi sebuah kelebihan bukan kekurangan gitu. Terus yang terakhir adalah gimana Ivo tuh punya standar yang kayak pokoknya habis ini gue harus jadi lebih baik, Jadi kompetisi itu dilihat sebagai persaingan sehat, bukan sebagai kompetisi yang kayak aduh nggak bisa gitu, atau yang kayak wah dia mah cemen gitu. Tapi kayak kalau ada yang bisa, gue mau belajar kayak dia gitu. Kalau misalkan ada yang belum bisa, ayo diajarin bareng-bareng. Jadi aku ngelihat kualitas Ivo tuh kayak gitu sih. Dari obrolan tadi jadi kayak belajar banget. Wah gila Ivo keren juga ya gitu. Kalau Bella gimana? Ada refleksi gak dari proses kita tadi ngobrol? Yang paling ku tangkep itu ya tadi soal Ivo cerita soal kekurangannya, soal dia buta warna. Tapi dia berusaha, kan kalau kita biasanya punya kekurangan malah jadi kayak membatasi diri. Malah gak bisa nih, ya udahlah cari jalan yang gak usah itu, cari jalan yang emang bisa aja. Tapi Ivo enggak. Tapi Ivo tuh dia tetap pengen tujuannya sama, tapi dia punya penghalang. Ya udah dia cari jalan lain untuk tetap nembus, tapi tidak ngelak kalau itu tuh emang kekurangan dia. Itu tuh emang kekurangan kita. Tapi ya udah mau digimanain lagi, tetap hajar aja. Tapi kan caranya ada, dan dia tetap jujur sama diri sendiri. Itu terpenting. Sebelum dia jujur sama
orang-orang di komunitas dia jujur sama diri sendiri. Oh iya, ini kekuranganku. Sampai akhirnya dia berani untuk jujur ke semua orang. Ini aku punya kekurangan ini. Alhamdulillah diterima ya, Vo. Iya. Terima apa adanya lah ya. Iya, itu yang susah. Iya, oke. Jadi ini segmennya sudah selesai. Ini seru banget sih hari ini karena berbeda gitu ya proses interviewnya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, nggak tahu ya masuk ke YouTube, harus masuk ya, nggak tahu sih. Cuman intinya kalau teman-teman suka, klik like, subscribe, dan kalau ada yang mau didiskusikan, komentar, ngobrolin soal Ivo, atau mau kayak ngomongin soal Bella, atau tentang apapun gitu, bisa langsung di kolom komentar. So, stay tune ya teman-teman untuk episode berikutnya. Bye-bye, thank you.